Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomatul Laila. Perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota 1 Anissa Nur Azizah, 2 Khalifatur Rahmah, 3 Karomatul Laila, 4 Evi Meidina dengan tema pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo, yang berarti lemah, kurang, atau di bawah. Dan kata tesis yang artinya teori atau proporsi atau pernyataan yang disajikan berdasarkan bukti. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan suatu dugaan atau asumsi yang dituangkan dalam bentuk narasi. Hipotesis statistik adalah pernyataan suatu dugaan yang dituangkan dalam simbol. Uji hipotesis parsial, uji yang dilakukan terhadap masing-masing variabel bebas atau X terhadap variabel terikatnya atau Y. Uji hipotesis simultan. Uji hipotesis ini untuk mengetahui semua variabel bebas atau X secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau Y. Merumuskan pernyataan hipotesis. H0 atau hipotesis awal yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain. HI atau hipotesis akhir, hipotesis yang ingin diterima. Pernyataan hipotesis berdasarkan tujuan penelitian. Hipotesis penelitian. HO diduga variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis statistik. Rumusan hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rahmah, NIM 1917202084. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Kebenaran keputusan dari suatu dugaan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana seseorang merumuskan pernyataan hipotesisnya, namun juga ditentukan oleh kebenaran dalam melakukan pengujian sesuai prosedur statistika. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa peneliti kemungkinan mengalami kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ada dua tipe kesalahan. Yang pertama itu ada tipe 1 dan ada tipe 2. Itu ada tipe 1. Kesalahan ini terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu pengujian hipotesis adalah menolak hipotesis yang pada hakikatnya benar. Tingkat kesalahan tipe 1 sering disebut level of significance atau tingkat signifikansi. Biasanya tingkat signifikansi yang diambil itu 1%, 5%, maupun 10%, tergantung keyakinan peneliti mengenai kesalahan sampel yang digunakan. Contohnya itu, kesalahan menyimpulkan adanya perbedaan kinerja bidan dengan lulusan D1, D3 maupun D4. Padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan kinerja antara bidan lulusan D1, D3 maupun D4. Adapun upaya untuk menghindari kesalahan tipe 1, yang pertama itu memahami konsep, sampel, dan populasi. Contohnya, jika peneliti menggunakan sampel sebagai data bukan populasinya, maka perlu dipastikan bahwa sampel yang digunakan mampu merepresentasikan populasinya. Jumlah sampel yang diambil harus memenuhi jumlah minimal yang ditentukan sesuai perhitungan pengambilan sampel. Yang kedua itu memahami derajat keyakinan yang digunakan. Semakin banyak sampel yang valid, peneliti dapat memilih derajat keyakinan 1%. Sebaliknya, semakin banyak jumlah sampel yang tidak valid, lebih baik digunakan derajat keyakinan 5% atau bahkan 10%. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu perjanjian hipotesis adalah menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Jika hal itu terjadi, maka kesalahan biasanya disebut beta risk atau risiko beta, dilambangkan dengan simbol beta seperti B, sedangkan nilai 1 min beta disebut taraf uji. Taraf ini menunjukkan seberapa baik statistik uji yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan tipe 2 terjadi
karena peneliti gagal memahami rumusan penelitian, sehingga rumusan beta menjadi keliru. Semakin spesifik tujuan penelitian, maka semakin spesifik rumusan beta yang dibuat. Prinsip utama dalam pengujian hipotesis adalah meminimalkan nilai alfa dan beta, meskipun pada praktiknya kita lebih sering berhubungan dengan nilai keduanya. Peneliti biasanya secara konservatif menetapkan sekecil mungkin nilai alfa 0,05 atau 0,01 sehingga meminimalkan peluang kekeliruan tipe pertama. Perkenalkan, nama saya Evi Meilina dengan NIM 19 17 20 20 98. Di sini saya akan menjelaskan jenis pengujian hipotesis. Pengujian statistika digunakan untuk menentukan kebenaran pernyataan hipotesis. Terdapat dua jenis pengujian statistik, yakni pengujian satu sisi dan pengujian dua sisi. Yang pertama, pengujian satu sisi. Pengujian satu sisi maksudnya bahwa dalam proses pengujian hipotesis digunakan sisi kiri daerah negatif maupun sisi kanan daerah positif saja dari kurva distribusi normal. Jika menggunakan satu sisi, maka rumusan hipotesis dapat dibuat sebagai berikut. Yang A, hipotesis uji sisi kiri. Rumusannya adalah H0 adalah beta 1 sama dengan 0. H1 adalah beta 1 kurang dari 0. Bentuk daerah pengujian hipotesis uji sisi kiri dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar ya. Itu diagram pengujian uji sisi kiri. Yang B, hipotesis uji sisi kanan. Rumusan hipotesisnya yaitu H0 adalah beta 1 sama dengan 0. H1 adalah beta 1 lebih dari 0. Bentuk daerah pengujian uji sisi kanan dapat dilihat pada gambar berikut. Dapat dilihat pada gambar ya. Itu adalah gambar diagram pengujian sisi kanan. Yang kedua, pengujian dua sisi. Jika digunakan pengujian dua sisi, maka daerah pengujian menggunakan kedua sisi pada kurva distribusi. Maksudnya bahwa sisi kiri maupun sisi kanan itu digunakan semuanya. Rumusan hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. H0 adalah beta 1 sama dengan 0. H1 adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Bentuk daerah pengujian hipotesis uji dua sisi dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar ya. Itu adalah gambar diagram pengujian dua sisi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan hipotesis. Dalam prosedur penyusunan hipotesis itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah menyusun pernyataan hipotesis, yang kedua menentukan derajat kesalahan, degree of freedom, dan juga T-tabel. Yang ketiga itu adalah menghitung tes statistik. Yang keempat, membandingkan antara tes statistik dan T-tabel. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan hipotesis. Untuk yang pertama yaitu menyusun pernyataan hipotesis. Dalam menyusun pernyataan hipotesis itu kita akan mengetahui yang namanya H0 dan juga HI. Di mana H0 ini adalah hipotesis awalnya, kemudian HI adalah hipotesis akhir. Untuk yang kedua itu adalah menentukan derajat kepercayaan, degree of freedom, dan juga T-tabel. Untuk derajat kepercayaan atau dengan kata lain kita menentukan nilai kesalahannya atau nilai tingkat kesalahannya atau yang disebut juga dengan alfa. Biasanya itu adalah ada 1%, 5%, dan 10%. Dan untuk ilmu sosial itu biasanya menggunakan yang 5%. Jadi di sini kita menggunakan yang 5%. Kemudian untuk menentukan degree of freedom-nya kita bisa hitung dengan rumus DF sama dengan
N min K kecil minus 1 atau DF sama dengan N min K besar, di mana N di sini itu adalah jumlah sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian. K kecil itu adalah jumlah koefisien, K besar itu adalah jumlah parameter atau jumlah variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kayak teman-teman bisa lihat, kita langsung ke contoh penghitungannya, bisa lihat di hasil efisnya. Di situ kita bisa tahu bahwa N-nya itu ada 10. Ada 10 sampel yang digunakan dalam penelitian itu. Kemudian K besarnya 2, yaitu ada 2 variabel yang digunakan, yaitu variabel Y dan variabel X. Jadi untuk menghitung DF, itu DF sama dengan N min K besar, DF sama dengan N-nya itu adalah 10, dan K besarnya itu adalah 2. Jadi DF sama dengan 10 min 2 sama dengan 8. Kemudian untuk menentukan T-tabelnya itu adalah, T-tabel itu adalah titik temu antara derajat kesalahan atau alfanya tadi dan DF. Jadi teman-teman bisa lihat T-tabel yang ada di halaman 232 di buku. Di situ ada T-tabel. Pertama kita lihat dulu alfanya. Tadi di sini kita menggunakan alfa 5% karena kita 2 sisi, jadi dibagi 2. Jadi kita lihat yang 0,025 dan DF-nya itu 8. Jadi dua-duanya ditarik dan titik temunya itu adalah 2,306. Nah, itu adalah nilai T-tabelnya. Jadi nilai T-tabelnya itu adalah 2,306. 3 itu adalah menghitung tes statistik. Teman-teman bisa menggunakan rumus yang udah ada di PPT, tetapi untuk rumus itu kita bisa menghitung manual. Tapi untuk gampangnya teman-teman bisa lihat hasil Arvius, di mana di situ udah saya tandai merah-merah, itu adalah tes statistik, di mana tes statistiknya di sini adalah 14,24317. Yang keempat, kita adalah membandingkan antara T-tabel dan juga tes statistik. Jadi, berdasarkan hasil penghitungan tadi, T-tabelnya itu adalah 2,306 dan tes statistiknya itu adalah 14,243 sekian. Nah, untuk dalam perbandingan ini teman-teman perlu tahu, apabila tes statistiknya itu lebih besar daripada T-tabel, maka dapat disimpulkan kalau variabel X itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Tetapi apabila tes statistiknya itu lebih kecil daripada T-tabel, maka variabel X ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap variabel Y. Jadi di sini ini karena tes statistiknya itu lebih besar daripada tabel, maka variabel X memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulan, teman-teman bisa melihat di hasil efisien itu ada koefisien X, di mana di sini itu adalah 0,509091. Nah, di sini ini kita tariklah kesimpulan akhir, yaitu di mana besaran nilai koefisien variabel X adalah 0,50901, di mana ini artinya jika terdapat kenaikan sebesar 1 satuan pada variabel X yang mengakibatkan terjadinya kenaikan sebesar 0,5